Tahukah kalian, matahari yang bersinar setiap hari ternyata menghasilkan energi dari perubahan massa yang jumlahnya sangat kecil. Gila sih, sesuatu yang hampir nggak kelihatan justru bisa menghasilkan energi yang luar biasa besar. Tapi, sebenarnya energi itu datang dari mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Safina Tunaja dari Prodi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang termasuk ke dalam bab Basic Properties of the Nucleus, yaitu Determination of Nuclear Mass and Nuclear Binding Energy yang terdapat pada mata kuliah pendahuluan fisika nuklir. Kedua konsep ini memiliki hubungan yang sangat erat karena pengukuran massa inti nantinya itu akan mengarah pada konsep defek massa yang menghasilkan energi ikat inti. Materi ini menjadi dasar penting untuk memahami kestabilan inti atom dan juga berbagai teknologi nuklir modern. Di dalam inti yang sangat kecil tersimpan sebuah kenyataan luar biasa, yaitu kehilangan massa yang sangat kecil dapat melepaskan energi yang sangat besar. Kutipan ini menggambarkan inti dari pembahasan kita hari ini. Walaupun inti atom memiliki ukuran yang sangat kecil, perubahan massa yang sangat sedikit di dalamnya itu ternyata dapat menghasilkan energi yang sangat besar. Konsep inilah yang nantinya akan kita lihat pada energi ikat inti. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep determination of nuclear mass, memahami konsep nuclear binding energy, menentukan hubungan antara massa inti dan energi ikat, menghasilkan contoh perhitungan energi ikat inti, serta menjelaskan aplikasi teknologi nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu determination of nuclear mass. Menurut Prasad tahun 2014, Determination of Nuclear Mass itu merupakan metode eksperimen yang digunakan untuk menentukan massa inti atau massa atom dengan ketelitian yang tinggi. Pada eksperimen sebenarnya yang diukur itu bukan massa inti murninya, melainkan massa ion atom atau molekul, karena sangat sulit melepaskan seluruh elektron terutama pada atom yang berat. Massa inti kemudian diperoleh dari massa atom dengan mengurangi massa elektron dan energi ikat elektronnya. Walaupun energi ikat elektron itu ada, nilainya itu sangat kecil sehingga pada banyak kasus dapat diabaikan. Dalam fisika inti digunakan satuan massa nuklir yang disebut Unified Mass Unit atau U. Nah, satuan ini didefinisikan sebagai 1/12 massa atom karbon 12 netral. Penentuan massa yang akurat itu sangat penting karena digunakan untuk mengidentifikasi isotop, memisahkan isotop untuk kebutuhan medis dan pertanian, serta untuk penanggalan arkeologis menggunakan isotop langka. Terdapat 5 metode utama dalam penentuan massa inti, yaitu spektroskopi massa, accelerator mass spectrometry, data reaksi nuklir, formula semi-empiris Weizsäcker, dan juga Penning chart. Untuk memahami bagaimana massa ditentukan, kita perlu melihat interaksi ion dengan medan listrik dan juga medan magnet. Medan listrik berperan sebagai filter energi, sedangkan medan magnet itu bertindak sebagai filter momentum. Ketika ion bergerak di medan listrik, gaya listrik bekerja sebagai gaya sentripetal. Sedangkan pada medan magnet, gaya Lorentz itu juga bertindak sebagai gaya sentripetal. Persamaan dari medan listrik radial yaitu Re sama dengan 2E per Qe. Sedangkan persamaan dari medan magnet seragam yaitu Rm sama dengan Mv per Qb. Dengan menggunakan kedua persamaan tersebut, jika digabungkan diperoleh hubungan rasio massa terhadap muatan atau M per Q sama dengan B kuadrat Rm kuadrat E per 2Ek. Nah, persamaan inilah yang menjadi dasar pengukuran massa dalam spektrometer massa. Dalam praktiknya, ion yang keluar dari sumber ion itu tidak selalu memiliki kecepatan yang sama. Jika tidak dikoreksi, ion dengan massa sama dapat jatuh pada titik yang berbeda sehingga menurunkan ketelitian pengukuran. Untuk mengatasi masalah ini digunakan metode double focusing, yaitu metode ini menggabungkan medan listrik dan juga medan magnet
sehingga arah dan energi ionnya itu dapat difokuskan secara bersamaan. Dengan metode ini, tingkat akurasi pengukuran jadi meningkat sangat tinggi. Hasil pengukuran massa divisualisasikan menggunakan spektrum massa. Sumbu horizontal itu menunjukkan rasio massa terhadap muatan, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan intensitas ion. Dapat dilihat pada gambar. Salah satu metode yang digunakan yaitu adalah double method, yaitu membandingkan dua puncak massa yang sangat berdekatan. Semakin tinggi resolusi alat, maka semakin jelas kedua puncak dapat dipisahkan. Penentuan massa inti memiliki berbagai aplikasi yang penting. Dalam hidrologi itu digunakan untuk melacak usia air tanah, dalam arkeologi itu digunakan untuk penanggalan karbon, dalam biomedis itu digunakan untuk mempelajari metabolisme dan juga diagnosis penyakit. Jadi konsep yang tampaknya sangat kecil ini ternyata memiliki manfaat yang sangat luas. Nah, selanjutnya kita melihat contoh kasusnya. Berikut adalah contoh kasus dari buku Nuclear Physics by Prasad 2014, di mana soal ini meminta kita untuk menentukan massa eksak dari sebuah neutronnya, atau dicarinya itu Mn-nya dengan memanfaatkan data energi sebuah reaksi nuklir eksotermik atau reaksi fusi antara deuterium dan juga tritium ya. Dari data yang diketahui di soal di sini ada persamaan reaksinya, terus juga ada nilai Q-nya itu yang harus kita konversikan menjadi U terlebih dahulu. Artinya untuk region U itu 17,3 dibagi 931,5 yang hasilnya itu 0,018572 U. Di sini diketahui juga nih nilai dari massa deuteriumnya. Deuterium itu H2, 2H maksudnya. Sini berurutan ya, ada 2H, terus ada 3H, 4H. 3H itu tritium dan 4H itu helium atau alfanya. Lalu seperti yang kita ketahui ya bahwa nilai Q itu Q sama dengan massa reaktan dikurang massa produk. Dan massa reaktannya itu adalah M2H ditambah M3H. Lalu massa produknya berarti dikurangin M4HE plus Mn. Lalu karena yang dicari itu Mn-nya, maka kita pindah ruaskan Mn-nya ke sebelah kiri dan Q-nya itu ke sebelah kanan. Jadi seperti di soal nih, di penjelasannya. Rumusnya Mn sama dengan M2H plus M3H dikurang M4HE dikurang Q. Itu hasilnya itu 1,008869 U. Di sini juga ada contoh kasus lain nih, masih dari materi Determination of Nuclear Mass. Dari problem 14 halaman 51 buku Nuclear Physics by Prasad 2014. Di mana kita diminta untuk determine nilai Q-nya dari persamaan berikut dan dalam bentuk U dan juga MFV satuannya. Nah, di sini kita lihat ya, diketahui M awalnya, M akhirnya juga diketahui. Ya, M awalnya itu M14N plus M2H, lalu M akhirnya itu M15N dan ditambah M1H. Diketahui juga nih bahwa 14N 1H plus dikurang 15N plus itu hasilnya 0,01074 plus minus 0,0002 U. Sini juga diketahui ya. Yang satunya lagi, dan ditanya itu adalah Q dalam U dan juga MFE-nya. Pertama-tama kita ketahui ya bahwa Q itu sama dengan M awal dikurang M akhir C kuadrat. Maka Q-nya sama dengan M awal yang kita masukkan tadi dikurangin M akhir dikali C kuadrat. Nah, kita pindah ruaskan C kuadratnya ke sebelah kiri. Setelah itu kalian bisa mencari data-datanya dari data pertama dan juga data kedua. Setelah sudah ditemukan, substitusikan lagi ke persamaan yang awal, lalu cari nilai ketidakpastiannya dan dihasilkan nilai Q dengan satuan U. Lalu kalian konversi juga ke MFV ya, seperti di sini, dan menghasilkan nilai berikut. Nah, karena Q-nya itu lebih dari 0, maka reaksi ini bersifat eksotermik atau melepaskan energi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar ya.
Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu Nuclear Binding Energy. Menurut Crane tahun 1988, energi ikat inti itu merupakan energi minimum yang diperlukan untuk memisahkan seluruh nukleon dalam inti menjadi partikel-partikel bebas. Energi ikat inti berhubungan langsung dengan massa inti yang telah kita pelajari sebelumnya. Ketika proton dan neutron bergabung membentuk inti, massa inti yang tadinya dihasilkan ternyata lebih kecil dibandingkan jumlah massa penyusunnya. Selain energi ikat total, terdapat juga energi pemisahan atau separation energy. Energi ini merupakan energi yang diperlukan untuk melepaskan satu nukleon dari inti. Terdapat energi pemisahan neutron dan energi pemisahan proton. Konsep ini membantu menjelaskan kekuatan ikatan nukleon dalam inti. Nah, berikut adalah tabel yang menunjukkan nilai defek massa serta energi pemisahan Sn dan juga Sp, di mana variasi angka yang drastis itu menjadi bukti empiris adanya struktur kulit inti atau nuclear shell structure yang mirip dengan struktur kulit elektron pada atom. Grafik energi ikat per nukleon itu menunjukkan hubungan antara energi ikat rata-rata dengan nomor massa. Kurva mencapai nilai maksimum pada sekitar Fe56. Hal ini menunjukkan bahwa Fe56 atau besi itu termasuk inti yang paling stabil di alam. Kurva ini juga menjelaskan mengapa fisi dan fusi dapat menghasilkan energi. Fisi terjadi ketika inti berat dipecah menjadi inti lebih ringan. Sedangkan fusi itu terjadi ketika inti ringan bergabung dengan inti yang lebih berat. Kurva energi ikat dimodelkan menggunakan formula massa semi-empiris yang menggabungkan model tetesan cairan dan model cangkang dengan 5 suku energi utama. Dengan menggabungkan kelima istilah ini, kita mendapatkan energi ikat yang lengkap seperti berikut. Dan juga dengan menggunakan ekspresi ini, untuk B, kita memiliki rumus massa semi-empiris berikut. Nah, energi ikat inti itu memiliki berbagai aplikasi dalam kehidupan dan juga teknologi. Dalam pembangkit listrik tenaga nuklir itu digunakan reaksi fisi dan juga fusi. Dalam bidang medis digunakan radioisotop untuk diagnosis penyakit dan juga terapi kanker. Dalam arkeologi digunakan penanggalan karbon 14. Selain itu, konsep energi ikat digunakan dalam penelitian unsur-unsur baru di laboratorium. Selanjutnya kita lihat contoh soal energi ikat inti. Sini ada hitunglah energi ikat total atau B-nya dan energi ikat rata-rata per nukleonnya. B per A dari inti atom oksigen 16 yang memiliki massa atom terukur sebesar berikut dan gunakan data massa komponen berikut. Nah, di sini cara penyelesaiannya kita identifikasikan dulu nilai atomnya, massanya, dan juga neutronnya. Nah, massa konstituennya kita hitung juga, di mana Z dikali M1H ditambah N Mn. Dan di sini Z-nya kan 8 ya, 8 dikali massa H-nya itu 1,007825 U seperti yang di soal, plus N-nya itu 8, 16 dikurang 8, 8 dikali 1,008665 U. Hasilnya jadi 16,131920 U. Di sini selanjutnya kita hitung defek massanya. Delta M sama dengan massa konstituen dikurang massa atom seragam terukur. Nilainya yaitu 0,137005 U. Selanjutnya kita hitung lagi nih. Yang ditanya, energi ikat totalnya menggunakan faktor konversi C kuadrat sama dengan 931,50 MeV per U. Mana B-nya itu delta M dikali tadi tuh 931,50 MeV per U. Hasilnya 127,62 MeV. Selanjutnya hitung energi ikat rata-rata per nukleonnya B per A. Nilainya adalah 7,98 MeV per nukleon. Sini ada contoh kasus lagi ya dari nuclear binding energy pada buku Introductory Nuclear Physics by Crane tahun 1988 yang bisa kalian lihat soalnya di sini dan juga penyelesaiannya
Dan jika ada yang masih kurang jelas, kalian bisa langsung tanya-tanya di kolom komentar ya. Karena tadi kan kita sudah melihat contoh kasus sebelumnya, jadi saya harap kalian bisa mengerjakannya sendiri. Nah, sebagai kesimpulan, penentuan massa inti melalui spektrometer massa itu menunjukkan adanya defek massa, di mana selisih massa tersebut dikonversi menjadi energi ikat inti yang berperan penting dalam menentukan kestabilan inti atom dan menjadi dasar berbagai teknologi nuklir modern. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Dah.